Bayangkan seorang komandan tertinggi berdiri di sebuah podium menyiarkan pesan ke seluruh dunia. Iya, momen yang sangat krusial biasanya. Betul. Dan di satu tarikan napas, dia dengan yakin menyatakan kalau musuh sudah hancur lebur dan perang ini bakal selesai dalam 2 atau 3 minggu. Tapi kemudian, Nah, di tarikan napas berikutnya, dia malah mengancam mengebom musuh yang katanya sudah kalah itu kembali ke zaman batu. wow, Ya kan? Kalau musuh memang sudah diambang kekalahan, untuk apa ada ancaman pemusnahan total? masuk akal. Itu sangat kontradiktif. Dan yang lebih aneh lagi, di pidato yang sama, sekutu dikritik habis-habisan karena nggak mau bantu. Tapi sesaat kemudian diklaim kalau bantuan mereka sebenarnya nggak dibutuhkan sama sekali. Iya, itu yang kita sebut sebagai disonansi kognitif tingkat tinggi dalam pengelolaan negara. Disonansi kognitif. Iya, ketika retorika di atas panggung bertabrakan langsung dengan kenyataan logistik di lapangan, itu biasanya jadi indikator dari sebuah kepanikan strategis. Kita nggak lagi melihat cetak biru taktik yang terukur. Jadi lebih ke pertunjukan teatrikal ya? Tepat. Sebuah pertunjukan untuk menutupi kenyataan bahwa tuas-tuas kekuasaan yang biasa mereka pakai, udah nggak berfungsi lagi. Oke, mari kita urai ini. Hari ini kita akan melakukan sesi telaah mendalam terhadap wawancara analitis yang sangat menarik antara analis Glenn Dixon dan Letnan Kolonel Daniel Davis. Ah ya, Davis, veteran tempur 4 kali. Betul, dia sangat paham seluk-beluk taktik militer. Fokus eksplorasi kita kali ini adalah eskalasi konflik terbaru antara Amerika Serikat dan Iran yang dipicu oleh pidato kenegaraan Donald Trump baru-baru ini. Sebuah topik yang cukup panas saat ini. Apapun, fokus kita murni membedah materi sumber ini, melihat realitas taktis, data militer, dan dampaknya ke tatanan global. Dan bagi Anda, pendengar kita, ini bukan cuma sekedar diskusi teori militer di atas kertas. Jauh dari itu. Iya, jarak antara retorika politik di Washington dengan apa yang terjadi di perairan Timur Tengah mungkin terasa jauh. Tapi dampaknya bakal langsung terasa di dompet Anda. Bener banget. Harga minyak kan? Harga minyak, stabilitas ekonomi global, lonjakan biaya energi, dan perombakan struktur keamanan dunia yang udah bertahan sejak Perang Dunia Kedua. Oke. Kita mulai dari kontradiksi terbesar yang pertama. Janji bahwa perang akan selesai dalam hitungan minggu. Iya, 2 atau 3 minggu katanya. Tapi faktanya di lapangan, militer AS bahkan belum berhasil membuka Selat Hormuz. Reaksi pasar global terhadap pidato ini sebenarnya adalah metrik yang paling jujur. Pasar itu kejam dan sangat rasional. Mereka nggak peduli sama retorika politisi ya. Sama sekali enggak. Di masa lalu, kalau seorang presiden AS berpidato ngasih jaminan keamanan, pasar saham biasanya akan tenang. Harga minyak bakal stabil atau malah turun. Logis. Tapi pasca pidato yang ini, Pasar saham langsung anjlok. dan harga minyak dunia melesat tajam. Dunia finansial sadar banget kalau klaim perang selesai dalam 2 minggu itu sama sekali terputus dari realitas fisik di Selat Hormuz. Bahkan Trump bilang AS sudah melakukan kerja keras dan menyuruh negara lain yang bersihin sisanya. Ya, itu retorika lempar tanggung jawab. Tapi tunggu, mari kita uji logika taktisnya di sini. Amerika Serikat itu kan punya angkatan laut terbesar dan paling canggih di dunia. Betul. Mereka punya kapal induk, kapal perusak, rudal presisi. Kenapa mereka nggak sekedar berlayar masuk aja, mungkin meratakan pesisir pakai superioritas udara mereka dulu, terus mengamankan selat itu secara paksa? Karena geografi dan taktik asimetris yang mengubah aturan main secara total. Selat Hormuz itu sangat sempit. Oh, jadi masalah ukuran ruang gerak. Benar. Membawa kapal perang raksasa ke perairan yang sesempit itu, sama saja dengan menciptakan galeri tembak bagi musuh. Galeri tembak. Ya, kalau kita bedah taktik Iran menurut Davis, mereka nggak punya niat untuk melawan kapal induk AS pakai kapal perusak konvensional yang ukurannya sama. Mereka pakai perang asimetris. Yang lebih murah dan banyak. Tepat, alih-alih satu kapal besar, mereka mengandalkan ribuan kapal cepat yang gesit banget. Lalu kawanan drone laut murah dan kapal selam mini. Ini ibarat seolah-olah seseorang mengancam tetangganya pakai selang air besar, tanpa sadar tetangganya punya bunker bawah tanah dan ribuan lebah yang siap dilepaskan. Analogi yang sangat akurat. Dan soal pertanyaan Anda tadi tentang superioritas udara, kenapa nggak diratakan aja dari udara? Ya, kenapa nggak dibom aja dari atas? Karena targetnya nggak ada di permukaan. Selama bertahun-tahun,
Iran udah membangun jaringan terowongan bawah tanah yang masif banget Oh wow, di dalam gunung. di sepanjang pegunungan pesisir mereka. Terowongan ini sangat dalam, kebal terhadap pengawasan satelit, dan sebagian besar bom konvensional. Armada asimetris mereka itu sembunyi di dalam gunung. Menunggu waktu yang tepat. Iya, dan cuma bakal dikeluarin di saat yang paling mematikan. Belum lagi proksi mereka kayak Hizbullah di Lebanon atau Houthi yang masih sangat aktif. Jadi dominasi militer konvensional AS di atas air dan udara jadi nggak relevan sama sekali. Sangat tidak relevan karena ancamannya menyebar dan ada di bawah tanah. Nah, karena jalur laut terlalu berisiko dan jalur udara gagal menembus pertahanan proksi dan bunker bawah tanah, em, kita beralih ke satu-satunya opsi tersisa yang disinggung. Yang mana itu sangat mengkhawatirkan. Opsi pengerahan pasukan darat dan pengeboman infrastruktur sipil. Ya, ketika tuas militer konvensional macet, biasanya ada kecenderungan untuk mulai menekan tuas psikologis. Ini menjelaskan pergeseran retorikanya ya. Tepat, Trump mulai kehabisan target militer, jadi dia beralih ke target sipil. Dia bahkan membual di platform Truth Social tentang menghancurkan jembatan sipil terbesar di Teheran. Wait, sungguhan, dia mengunggah itu. Seolah itu adalah sebuah kemenangan militer yang besar, padahal menghancurkan infrastruktur sipil yang nggak punya nilai strategis militer sama sekali, itu adalah pelanggaran hukum konflik bersenjata. Itu kan bisa dibilang kejahatan perang. Sangat bisa, tindakan itu berpotensi jadi kejahatan perang yang di masa depan bisa menyeret dirinya dan Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, ke ranah hukum. Dan efek bumerangnya nyata banget. Dari analisis Davis, tindakan ini bukannya bikin rakyat Iran menyerah, tapi malah menyatukan mereka. Iya, ini sejarah peperangan dasar. Pengeboman sipil jarang sekali mematahkan moral. Davis menceritakan soal ekspatriat Iran di AS yang selama ini sangat anti-rezim. Dia pengen pemerintahannya jatuh. Tapi pas lihat jembatan sipil di negaranya dibom AS, dia marah besar. Tentu saja, dia menyebutnya sebagai kejahatan perang. Bukannya melemahkan rezim, taktik ini justru menyatukan faksi-faksi di Iran untuk melawan musuh eksternal. Betul. Dan karena jalur pengeboman ini gagal, indikasi selanjutnya adalah invasi darat. Ada pengerahan sekitar 20.000 pasukan AS. Dengan komposisi yang sangat ofensif. Ya, ada jet A-10, helikopter Apache, divisi lintas udara ke-82, marinir, dan Rangers. Pertanyaannya, kalau logistik dan angka sangat gak menguntungkan AS, kenapa penasihat militer tetap biarin ini terjadi? Nah, Letkol Davis pakai analogi poker yang sangat brilian di sini. Yang tentang kartu lemah itu ya? Iya, pengerahan ini ibarat bermain poker taruhan tinggi melawan pemain berpengalaman di kandangnya sendiri. AS mencoba menggertak pakai kartu angka 2 dan 6, sementara lawannya punya kartu bergambar atau face cards. Dan gilanya, lawan mereka bisa lihat kartu itu. Tepat. Iran tahu persis kalau 20.000 pasukan itu cuma gertakan politik. Pemimpin Iran, termasuk Garda Revolusi, malah merespon dengan retorika, silahkan maju, bring it on. Mereka tahu itu misi bunuh diri buat AS. Karena matematika logistiknya mustahil. Iran itu 4 kali lebih besar dari Irak. Luas, bergunung-gunung, dan punya populasi 93 juta jiwa. 93 juta. Dan AS mengirim 20.000. Angan-angan untuk meniru skenario Venezuela 2.0 demi menguasai ladang minyak Iran itu sangat tidak berdasar. Secara logistik, AS bahkan kekurangan amunisi untuk operasi sebesar itu. Jadi ini murni kepanikan politik, keputusan reaksioner. Aksi-reaksi tanpa memikirkan 2 atau 3 langkah ke depan layaknya permainan catur. Oke, jadi ketidakmampuan meredam Iran di lapangan bikin AS mulai mencari pihak lain untuk disalahkan. Selalu begitu. Dan ini membawa kita ke dampak pidato tersebut terhadap sekutu-sekutu Barat, khususnya nasib NATO. Ini bagian yang sangat kritis. Ketika negara besar merasa terisolasi, mereka menuntut dukungan buta dari sekutunya. Tapi Trump kan mengeluh kalau Eropa nggak mau bantu. Mereka nutup wilayah udara dan bahkan Polandia nolak ngirim baterai Patriot. Ya, dan respons Trump sangat mengubah lanskap geopolitik. Dia nggak lagi melihat NATO sebagai fakta keamanan kolektif berdasarkan pasal 5. Terus dia lihatnya sebagai apa? Sebagai mainan, atau perpanjangan angkatan bersenjatanya sendiri yang bisa dia perintahkan seenaknya. Bahkan untuk perang pilihan yang nggak disetujui sekutunya. Itu parah sih.
Dan analisis historis dari Davis menyebutkan kalau ekspansi NATO pasca Perang Dingin tahun 91 itu sebenarnya udah sangat irasional dan provokatif terhadap Rusia. Dan puncaknya adalah sekarang. Davis sampai pada kesimpulan yang sangat tajam. Dia bilang NATO itu secara de facto sudah mati. NATO mati. Jadi apa arti dari semua ini? Menyatakan NATO mati itu kan pernyataan yang sangat berani. Memang. Apakah ini beneran lonceng kematian permanen atau cuma ketegangan pragmatis sementara? Kan bisa aja Polandia bersikap egois karena lagi krisis aja. Yang sangat menarik di sini adalah konsep point of no return. Dalam tatanan geopolitik, kepercayaan itu ibarat perangkat lunak. Kalau perangkat kerasnya, senjatanya, kurang bisa diproduksi. Tapi kalau perangkat lunaknya hancur, kepercayaan nggak bisa dibangun semalam. Ah, masuk akal. Negara-negara Eropa mulai sadar kalau sistem pertahanan kayak Patriot gak sekuat klaim di atas kertas. Makanya mereka mulai menimbun senjata untuk mereka sendiri. Saat negara dalam aliansi mulai mikir setiap orang untuk dirinya sendiri, aliansi itu selesai. Nasibnya bakal mirip Uni Soviet yang akhirnya bubar. Dan efek dominonya langsung menghantam Ukraina. Sangat tragis untuk Ukraina. Suplai senjata mereka tersedot ke Timur Tengah. Mereka kemungkinan besar akan menderita kekalahan militer total. Dan mungkin bakal sangat menyesal karena nggak ngambil tawaran damai Istanbul di tahun 2022 lalu. Sementara itu, para pemenang sebenarnya malah lagi duduk santai, Rusia dan Tiongkok. Betul. Rusia dibanjiri uang tunai berkat pelonggaran sanksi, dan Putin tiba-tiba bisa tampil sebagai sosok yang rasional, yang nawarin stabilitas energi di tengah kacaunya Timur Tengah. Ironi sejarah yang sangat kelam. Oke. Di saat sekutu tradisional seperti Eropa mundur, ada satu aktor kunci yang justru terus menekan pedal gas di konflik ini. Israel. Ya, Israel. Dan ini ngebawa kita ke titik tergelap dari analisis sumber ini. Kalkulasi Israel dan ancaman bayang-bayang nuklir. Strategi Israel dinilai sangat irasional, tapi disengaja. Mereka sepertinya bersedia masuk ke dalam perang atrisi. Mengorbankan keamanan jangka panjang demi konfrontasi sekarang. Padahal secara angka, Israel itu negara kecil dengan 6 juta penduduk, melawan 93 juta penduduk Iran. Matematika yang sangat timpang. Dan yang paling menakutkan adalah data soal sistem pertahanan rudal mereka. Nah, ini dia. Pers Israel sendiri ngelaporin kalau 8 dari 10 rudal Iran sekarang berhasil menembus pertahanan mereka. Iya. Di Israel cuma bersandar pada harapan aja. Gimana mereka bisa yakin keluar sebagai pemenang di perang atrisi ini? Disitulah letak bahayanya. Ketika sistem pertahanan senilai miliaran dolar kalah dengan taktik saturasi drone murah, keputusasaan muncul. Dan keputusasaan itu melahirkan tindakan nekat, seperti pembunuhan diplomatik. Betul, Israel membunuh istri seorang diplomat Iran. Ini bukan insiden acak, ini tampaknya sengaja dirancang untuk membungkam pihak moderat di Iran yang berpotensi melakukan negosiasi dengan AS. Menutup pintu diplomasi secara paksa. Iya, memaksa AS untuk terus berperang. Bahkan Lindsey Graham yang tadinya minta perang diakhiri, dia berbalik 180 derajat, kembali jadi pemandu sorak perang setelah pidato Trump. Wow. Dan untuk pendengar kita, ini memicu pertanyaan yang paling bikin merinding. Seberapa besar peluang krisis ini benar-benar memicu serangan nuklir? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, skenario terburuk atau the big worry dari Letkol Davis sangat jelas. Jika operasi darat menjadi kegagalan militer yang mutlak dan memalukan, Rasa malu di panggung global. ya, Davis memperingatkan bahwa Trump atau Netanyahu mungkin akan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir taktis untuk menyelamatkan muka politik mereka. Nuklir taktis? Bukannya itu tetap aja nuklir? Davis menegaskan nggak ada perbedaan antara nuklir taktis dan biasa. Keduanya sama-sama menghasilkan awan jamur dan jatuhan radioaktif. Tapi pemimpin yang terbiasa mendominasi seringkali menolak kerendahan hati yang dibutuhkan untuk negosiasi damai. Mereka lebih milih menekan tombol nuklir daripada mengakui kekalahan dari armada asimetris. Itu adalah kalkulasi politik yang sangat-sangat mengerikan. Luar biasa gelap. Oke, mari kita rangkum pelajaran kunci dari sumber materi kita hari ini. Silahkan. Bahwa retorika politik yang berapi-api, ancaman mengebom ke zaman batu, itu nggak bisa mengubah realitas geografi atau amunisi militer. Krisis ini bukan insiden terisolasi. Ini adalah katalis yang menelanjangi ilusi dominasi Angkatan Laut AS di Selat Hormuz. Betul sekali. Krisis ini memicu keretakan fatal di tubuh NATO,
menguntungkan posisi strategis Rusia secara masif, dan ngebawa dunia pada ancaman nuklir taktis yang nyata. Dan bagi Anda yang mendengarkan, hubungannya dengan kehidupan Anda sangat erat. Setiap rudal yang ditembakkan atau jembatan yang runtuh itu mendikte harga bahan bakar kendaraan Anda, nilai investasi Anda, dan merombak peta kekuatan global. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Silahkan. Sumber materi ini menunjukkan bagaimana persenjataan modern dan kapal drone murah milik negara regional bisa ngelumpuhin angkatan laut raksasa. Benar. Nah, jika tatanan negara adidaya pasca Perang Kedua ini runtuh, bukan karena dikalahkan oleh kekuatan militer yang setara, melainkan karena mereka terjebak dan dikuras habis oleh taktik asimetris dan kelelahan mereka sendiri. Sebuah senario yang sangat mungkin. Apakah ini berarti era negara adidaya tradisional sudah resmi berakhir? Digantikan oleh era di mana teknologi murah dan geografi memegang kendali penuh atas nasib dunia? Terima kasih. Anda telah ikut membedah informasi yang rumit ini bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.